Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas 20% pencalonan presiden dan wakil presiden. Jokowi mengatakan putusan MK ini final dan mengikat sehingga harus segera ditindaklanjuti. Saat ditemui di rumahnya di Surakarta, Jokowi meminta publik menghormati keputusan MK terkait presidential threshold atau ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jokowi menyebut setelah adanya putusan itu bisa memunculkan alternatif calon presiden dan calon wakil presiden karena semua partai politik berhak mengusulkan calon presiden dan wakilnya sendiri. Ia berharap nantinya keputusan tersebut ditindaklanjuti oleh DPR. Ya, itu kan keputusan final dan mengikat. Kita semua harus menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK. Karena lebih banyak alternatif calon Pak ke depan. Ya, harapannya kan seperti itu. Sehingga nantinya akan segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, pembuat undang-undang yaitu DPR. Pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold. Putusan MK tersebut akan berdampak pada aturan pemilihan presiden pada 2029. Setelah 34 kali ditolak, permohonan terhadap norma presidensial threshold atau ambang batas pengajuan calon presiden, wakil presiden akhirnya dikabulkan. Pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang kini punya pekerjaan rumah untuk membahas implikasi dari putusan MK tersebut. Sejauh ini pemerintah baru menghormati dan belum mengetahui kapan pemberlakuan aturan tersebut. Apakah pada 2029 atau 2034? Sambil menanti apa sikap pemerintah dan DPR selanjutnya, yang jelas banyak pihak mengapresiasi dihapusnya aturan tentang ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Mantan Ketua MK Jimli Asidiki salah satunya. Biarlah calon presiden kita itu banyak. Saya pernah jadi pemantau Pilpres di Rusia tahun 2019 yang mencalonkan diri ke KPU itu 34 calon presiden. Tapi yang diterima memenuhi syarat cuma 8. Lalu waktu Pilpres pemungutan suara, Vladimir Putin dapat 76% suara rakyat. Artinya kalau rakyat menghendaki, seorang pasti dipilih. Tapi tidak perlu menghalangi yang 7 orang lainnya. Sejak aturan presidensial threshold berlaku pada 2004, sebetulnya sudah banyak pemohon yang menguji aturan syarat ambang batas pencalonan presiden. Namun semua permohonan selalu ditolak oleh Hakim Konstitusi dengan alasan open legal policy alias ranah pembuat undang-undang, yakni pemerintah dan DPR. Salah satu alasan mengapa Hakim Konstitusi baru mengabulkannya sekarang adalah adanya pergerakan politik yang belakangan cenderung mengupayakan Pilpres hanya diikuti 2 pasangan calon. Dan setelah mempelajari secara saksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, terbaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 pasangan calon presiden. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu dan presiden dan wakil presiden secara langsung menunjukkan dengan hanya 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden, masyarakat mudah terjebak dan dalam polarisasi atau masyarakat yang terbelah, yang sekiranya tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut terus dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan demikian paling tidak dapat dilihat dalam fenomena pemilihan kepala daerah dari waktu ke waktu yang semakin bergerak ke arah munculnya calon tunggal atau pemilihan dengan kotak kosong.
Dengan adanya putusan MK ini, maka pada kontestasi Pilpres selanjutnya, seluruh partai politik bisa mencalonkan capres maupun cawapres. Artinya, bila Presiden Prabowo Subianto maju lagi dalam Pilpres 2029, bukan tidak mungkin Ketua Umum Partai Gerindra itu akan menghadapi banyak pesaing. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memberikan 5 poin pedoman rekayasa konstitusional ke pembentuk undang-undang sebagai bahan pertimbangan dalam merevisi undang-undang pemilu agar jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak membludak. 1. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 2. Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. 3. Dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih. 4. Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya. Dan yang kelima, perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan Undang-Undang 7 2017 melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian atau concern terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation. Kita akan membahasnya bersama Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera dan Manajer Program Perludem Fadli Ramadhanil. Selamat sore Mas Fadli, selamat sore Bang Mardani. Sore semua. Selamat sore, Mas. Baik, saya langsung ke Bang Mardani. Bang Mardani, setelah adanya putusan dari MK ini, presidensial threshold dihapus begitu ya. Ini ke depan bagaimana DPR menentukan langkah untuk menindaklanjuti putusan tersebut, Bang? Yang pertama tentu apresiasi Mahkamah Konstitusi ya. Ini yang ketiga diajukan judicial review-nya untuk pasal 227 ini. PKS sempat mengajukan yang ketiga, satu masih gagal. Ternyata benar kaidah usul fikih fatwa itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Karena kekinian dan kedisinian MK membuat keputusan yang buat saya ini bravo, bagus sekali. Nah, yang kedua tentu ini masih bersifat keputusan yang global. Sesudah ini sifat MK adalah final dan mengikat, maka DPR bersama pemerintah akan memasukkan norma-norma ini ke dalam revisi undang-undang. Kami di Komisi 2, kebetulan saya juga di Komisi 2, itu bahkan sempat terpikir melakukan omnibus law pembahasannya, ya, karena ada undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, nanti dikaitkan efektivitas pemerintahan daerah, dikaitkan juga dengan undang-undang MD3, undang-undang partai politik, bahkan undang-undang desa juga bisa masuk. Jadi ini merupakan bahan yang menjadi muatan utama ya, karena 5 poin ini sudah dimasukkan, walaupun lagi-lagi nyun sewu namanya MK itu kan negative legislation. Dia itu memberikan ini sesuai tidak sesuai, tapi mestinya bab norma itu diserahkan kepada pembuat undang-undang. Tapi apapun keputusan MK final dan mengikat. Begitu. Oke, baik. Saya ke Mas Fadli. Mas Fadli, seberapa urgent sebenarnya putusan MK ini untuk segera dituangkan ke revisi Undang-Undang Pemilu? Tentu saja ini sangat
penting untuk segera menjadi salah satu materi utama di dalam perbaikan atau perubahan undang-undang pemilu. Dan saya kira itu tidak terlalu menjadi yang baru sekali ya untuk membahas undang-undang pemilu dengan adanya putusan ini, karena Bang Mardhani pasti juga bisa menjelaskan nanti undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan kepala daerah itu sudah masuk program legislasi nasional prioritas di 2025, dan bahkan Ketua Komisi 2 dan juga Ketua Balik sudah mengatakan ini akan segera mulai dibahas, bahkan sudah disebut-sebut akan ada kodifikasi undang-undang pemilu atau undang-undang politik ya. Artinya undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, bahkan undang-undang partai politik itu akan dibahas dan berpotensi akan punya sinkronisasi dan harmonisasi yang sangat baik. Nah, dengan adanya putusan MK ini terkait dengan dihapuskannya ambang batas pencalonan presiden, saya kira ini menjadi satu materi penting saja untuk bisa disempurnakan nanti dalam pembahasan undang-undang pemilu. Pembatasan minimal kursi dan perolehan suara legislatif itu sudah tidak ada lagi, dan justru yang diperlukan menurut MK adalah ambang batas maksimal jumlah partai politik boleh bergabung untuk mengusung satu pasangan calon untuk menghindari terjadinya calon tunggal. Nah, jadi yang dibutuhkan sebetulnya ambang batas maksimal, bukan ambang batas minimal. Dan kemudian yang kedua, penting juga untuk kemudian dipastikan bagaimana semua partai politik peserta pemilu itu nanti bisa menjalani proses verifikasi kelayakan untuk menjadi peserta pemilu yang nanti akan diverifikasi terlebih dahulu oleh KPU. Karena kan sudah ada beberapa saringan sebetulnya untuk partai politik bisa mengusung pasangan calon presiden. Nah, saringan yang paling penting itu kan menjadi peserta pemilu. Sebab kan tidak semua partai politik bisa menjadi peserta pemilu, termasuk juga partai politik di parlemen. Kan juga harus melalui proses pendaftaran dan verifikasi terlebih dahulu, baik secara administratif maupun secara faktual. Meskipun di pemilu 2024, parpol parlemen kan verifikasinya hanya administrasi saja. Tapi kalau tidak cukup atau tidak lengkap, bisa saja ini tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilu. Jadi sebetulnya ini sesuatu yang sangat baik ya untuk mendorong bagaimana reformasi elektoral bisa dilakukan, khusus untuk PKS, Gerindra, dan Demokrat. Saya membantu mengingatkan nih Pak Ustadz Mardhani, waktu pembahasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, PKS, Gerindra, Demokrat, dan PAN itu adalah 4 partai politik yang menginginkan ambang batas pencalonan presiden dinolkan. Nah, jadi saya kira ini partainya Pak Prabowo, partainya Ustadz Mardhani, termasuk juga PAN dan Demokrat harusnya menyambut baik putusan ini, dan bisa di 2029 nanti memperkuat upaya untuk menghasilkan atau mendorong figur dari kader partai politik menjadi calon presiden, sehingga itu akan menguatkan identitas partai politik dari masing-masing partai dan juga mendorong pilihan yang jauh lebih banyak kepada pemilih gitu. Baik. Saya kembali ke Bang Mardhani. Tadi Mas Fadli sempat menyinggung soal ambang batas maksimal. Ini kalau kita baca lagi di poin ketiga ini ya, pedoman rekayasa konstitusional yang disampaikan oleh MK dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik begitu, sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih. Nah, ini bagaimana pembahasan di DPR ke depan kemudian untuk menentukan ukuran dominasi partai ini, Bang Mardhani? Ya, tentu ini keputusan yang progresif, Mas Fadil ya. Karena sebelumnya paradigmanya minimalis, minimal 20%. Sekarang justru dibatasi maksimalnya berapa. Buat saya ini lagi-lagi MK ingin menawarkan ruh semangat kontestasi dan kompetisi. Karena demokrasi hakikatnya memang ada kompetisi ya, sehingga masyarakat punya pilihan. Ada kontestasi karya, gagasan, track record. Kenapa kita agak berkubang di middle income trap countries? Kenapa demokrasi kita dibilang sangat prosedural, tidak substansial? Ini keputusan MK menurut saya
ingin mengembalikan ruh demokrasi kita betul-betul dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, berikan kebebasan bagi rakyat untuk memilih dan mencari pemimpin terbaiknya. Justru bahkan buat saya ini progresif sekali MK, dan nanti akan diformulasi misal tidak boleh lebih dari 80%, misal itu bisa saja menjadi sebuah, sehingga tetap minimal ada 2 pasangan calon, 3 lebih baik. Tapi catatannya juga terkait dengan semua parpol. Nah, ini menjadi catatan. Too little buruk, but too many bisa lebih buruk lagi gitu. Nah, ini harus cari titik tengah. Nah, ini kerja kami di DPR mensimulasi dan membuat analisis sehingga betul-betul didapatkan sebuah norma yang menyehatkan demokrasi kita. Oke. Tapi menurut Anda, Bang Mardhani, dengan dihapusnya presidential threshold ini, apakah ini bisa dibilang mengganggu konsentrasi dari kader-kader politik yang saat ini ada di posisi atau jabatan menteri, Bang Mardhani? Ini pertanyaan menarik ya, karena ketika kader sudah di kabinet, mestinya fokusnya memang bukan sibuk menghidupkan partainya, tapi betul-betul pembantu presiden. Dan buat saya ini juga ujian profesionalitas, makanya kami di PKS tidak mengajukan kader yang di struktur, yang profesional diajukan, karena buat kami siapapun yang kita berikan kepada presiden namanya diwakafkan untuk membangun negeri dan menjadi pembantu presiden, begitu. Oke, kalau menurut Mas Fadli sendiri seperti apa? Mas Fadli, apakah keputusan ini berdampak kepada musim pilpres yang justru terlihat lebih dini begitu, dengan pencitraan baik dari partai ataupun perseorangan begitu, apalagi yang ada di lingkaran kabinet, Mas Fadli? Secara konfigurasi politik pasti ini akan mempengaruhi suasana persiapan kontestasi di 2029 ya. Kita tahu bahwa siklus pemilu 5 tahun itu bagi teman-teman partai politik itu singkat sekali. Dan 2029 pasti sudah dipikirkan dari sekarang. Dan konstelasi di pemilu 2029 tentu akan sangat berpengaruh ya, berkaitan dengan putusan MK. Paling tidak sederhananya, saya bukan ahli soal memperlihatkan kemudian formula pencalonan presiden, karena itu juga masih jauh. Tapi paling tidak partai politik yang ada di parlemen, paling tidak ya, partai politik yang ada di parlemen pasti akan menghitung betul, karena mereka potensial akan menjadi peserta pemilu lagi di 2029, tentu akan menghitung betul kesempatan untuk mengusung pasangan calon presiden sendiri. Nah, kalau itu tidak memungkinkan dilakukan, mengusung kader sendiri, maka mulai dihitung dari sekarang, kalau mau bergabung, itu akan bergabung dengan kelompok politik yang mana. Nah, itu yang menurut saya jadi satu hal yang positif dari putusan ini, partai politik memilih bergabung atau tidak bergabung itu tidak dipaksa karena pemenuhan syarat minimal jumlah kursi. Tapi betul-betul berangkat dari situasi rasional, pertimbangan alamiah partai berkaitan dengan akseptabilitas dan kapabilitas calon yang akan mereka usung. Nah, itu menurut saya satu hal yang sangat positif ya. Kalau nanti misalnya partainya Pak Ustadz Mardhani akan bergabung dengan partai politik lain, itu tidak quote-unquote dipaksa karena pemenuhan minimal kursi. Pengalaman pemilu 2024 ya, kan Pak Mardhani pasti tahu betul ya, maju mundur pencalonan terjadi, koalisi bubar, koalisi baru terbentuk, itu terjadi tidak lain tidak bukan karena persoalan 20% kursi itu. Nah, itu yang sudah tidak ada sekarang. Jadi menurut saya komunikasi partai politik akan jauh lebih seimbang, akan jauh lebih cair, karena setiap partai yang punya tiket untuk menjadi peserta pemilu otomatis juga punya tiket untuk mengajukan pasangan calon presiden, sehingga komunikasi partai akan jauh lebih fair, lebih seimbang. Kalaupun mereka akan bergabung, pasti diskusi bergabungnya adalah kesamaan platform. Tidak lagi memperdagangkan tiket pencalonan presiden karena punya sekian kursi, saya punya tiket yang Anda harus beli gitu. Jadi tidak begitu lagi komunikasinya, tapi betul-betul komunikasi berbasiskan pada kepentingan publik, paling tidak kita berharap begitu.
dan juga termasuk kepentingan apa agenda partai politiknya ke depan. Gitu. Oke, Bang Mardhani, artinya dengan putusan MK ini kapan pembahasan ini akan segera khususnya soal pedoman yang disampaikan oleh MK tadi akan segera dituangkan ke revisi Undang-Undang Pemilu, atau jangan-jangan menjelang Pilpres 2029 ini Bang Mardhani baru nanti akan dibahas lagi terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu ini, Bang? The sooner the better. Lebih cepat lebih baik. Saya bincang dengan teman-teman di Komisi 2 ataupun di Balik, semuanya punya kesamaan semangat. Kalau bisa 2025 sudah jadi undang-undangnya, sehingga KPU punya waktu untuk membuat PKPU yang sesuai dengan ruh dari putusan MK dan revisi undang-undang yang nanti, dan jadi semuanya bisa bekerja dengan optimal karena aturan mainnya sudah jelas. Begitu. Oke, baik. Tapi dengan dihapusnya presidensial threshold ini artinya revisi Undang-Undang Pemilu bisa menjamin begitu ya, pemilu ke depan lebih efektif dan efisien, Bang Mardhani? Tentu ini cuma salah satu faktor ya, karena kita melihat money politik kita masih menguat, reformasi internal parpol harus diperkuat, sampai kaderisasi ya. Nah ini yang menjadi bahan pembahasan agar undang-undang pemilu kita ke depan itu betul-betul kado yang menyiapkan fondasi agar 2045 benar-benar Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Karena ketika reformasi politik kita berhasil, insya Allah reformasi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan juga akan berhasil. Karena everything rises and falls on leadership. Segalanya naik turun karena kepemimpinan, dan di Indonesia mekanisme kepemimpinannya melalui demokrasi, pemilu, begitu. Oke, baik, kita akan nantikan bersama seperti apa nanti perkembangan dari revisi Undang-Undang Pemilu. Terima kasih Ketua BKSAP DPR RI Bang Mardhani Alisera dan Manajer Program Perludem Mas Fadli Ramadhanil sudah hadir dalam diskusi kita pada sore ini dalam Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.